Ini adalah, dosen dari Universitas Bunda Mulia ya? Ya, Iya, benar, Bu. baik. Manajemen waktunya sudah siap ya, Miss Rules? Iya, sudah. Ya, silahkan dicoba untuk recording-nya. Ini sudah saya record, Bu. Oke, sip kalau begitu. Oh, 20 ya. menit ke depan layar untuk Miss Rules, silahkan. Iya, selamat pagi semuanya, teman-teman. Gimana Selamat pagi, kabarnya hari ini? Selamat baik pagi, baik-baik Miss. Bu. Iya, Bagus. harus tetap semangat ya. Kita adalah insan pariwisata yang akan memajukan pariwisata Indonesia ya. Jadi harus pagi itu harus tetap gimana sih kita memberikan wajah yang cerah gitu ya. Ya, apalagi di sini kan semua udah sesuai grooming, udah pakai pakaian yang rapi, wangi, rambut juga rapi kayak gitu ya. Oke, jadi untuk melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, jadi ke hari ini Miss akan bahas tentang engaging customer and communicating customer value and advertising ya. Oke, jadi adapun eh, capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini berkaitan dengan mahasiswa mampu menemukan alternatif program periklanan yang sesuai dengan target pemasaran. Jadi eh, materinya itu ada tentang promotion mix, kemudian integrated marketing communication dan juga EMC application ya. Oke, jadi seperti biasa ya, teman-teman sudah tahu kalau Miss memulai kuliah itu pasti dengan pertanyaan, ya. Nah, jadi kita kan sudah banyak tuh bahas tentang minggu lalu terkait pemasaran dan juga definisinya, unsur-unsurnya, termasuk juga contoh-contoh yang sudah Miss berikan, ya. Jadi sekarang Miss mau nanya dulu, apa sih pentingnya melakukan pemasaran? Oke, Miss tanya ke teman Mas Ibnu ya. Jadi biasa Miss di sini kan kita udah kompak ya dari awal pertemuan kita akan memakai nama Mas Boleh dan di ya. YouTube, Jadi boleh nggak sih? biar Boleh. lebih akrab gitu. Oke, Mas Ibnu silakan apa sih pentingnya pemasaran Mas Ibnu? Ya, siap, Miss. Kalau menurut saya, pemasaran penting supaya produk atau jasa yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat dengan lebih baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ibnu. Jadi sudah disampaikan ya bahwa kita juga sudah tahu kalau pemasaran itu salah satu core keberhasilan daripada produk itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah, jadi di sini karena kita akan membahas tentang engaging customer, otomatis kita juga akan membahas tentang apa sih media yang paling efektif digunakan untuk melakukan yang namanya pemasaran itu, ya. Oke, Miss tunjuk Mbak Margianti, media apa sih yang menurut Mbak paling efektif untuk pemasaran Mbak Margianti? Terima kasih atas waktunya untuk media yang paling efektif untuk saat ini mungkin menggunakan IT gitu ya. Ya, Oke, IT yang Mbak Margianti maksud tuh kayak gimana? IT kan banyak Mbak Margianti. ya mungkin kita bisa di apa ya? eh di media-media yang di situ bisa diakses oleh banyak orang. Misalnya di YouTube gitu contohnya. Oke, terima kasih Mbak Margianti. Jadi itu yang udah disampaikan itu akan kita bahas ya. Misalkan kayak tadi tentang media YouTube itu dia masuk ke media pemasaran yang mana sih? Jadi kita bisa mengetahui pengelompokannya itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan tentang promotion mix ya. Nah, jadi sebelumnya apa udah pernah dengar istilah promotion mix belum? Mbak dan Mas? Belum ya? Oke, jadi kalau promotion mix itu dia kayak sebuah peralatan ya, peralatan pemasaran yang digunakan untuk bagaimana nanti bisa berkomunikasi dengan customer, ya. Nah, jadi promotion mixing itu juga bisa disebut dengan promotion tools. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ada terdiri dari advertising, kemudian direct marketing, personal selling, sales promotion, dan public relation, ya. Jadi ini yang akan kita bahas satu-satu masuk ke integrated marketing communication. Jadi promotion tools ini dia akan masuk ke EMC karena kita akan mengkombinasikan ya. Jadi di dalam promotion itu jika sudah ada 5 tools ini, otomatis suatu produk itu diharapkan ke depannya akan semakin dikenal dan juga bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu ya.
Oke, jadi berkaitan dengan EMC. Nah, di sini ada pepatah yang disampaikan tentang it's not creative unless it sells. Oke, kurang lebih pengertiannya seperti apa sih, Mas Rofiaska? It's not creative Eh, unless it sells. Ini sungguh tidak kreatif ya. Jadi tidak bisa dijual mungkin ya. Kalau kita tidak kreatif mungkin tidak improve, nah, mungkin hal itu tidak bisa terjual gitu. Jadi perlu improvisasi mungkin. Itu sepemahaman Oke, kami, Miss. ya, terima kasih Mas Rofiaska. Ya, seperti itu ya. Jadi di dalam pemasaran kita itu harus membutuhkan sesuatu yang kreatif. Makanya kan kita tahu orang-orang marketing communication, orang-orang di bagian sales itu dia akan selalu mengadakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang tidak monoton gitu loh, tapi sesuatu yang bisa engage. Gimana sih menarik customer, kemudian juga sesuatu-sesuatu keterbaruan yang memang belum dilihat oleh eh, masyarakat pada umumnya. Jadi makanya kan kita lihat ketika apa namanya kampanye kemarin. Kalian lihat kan di baliho misalkan kayak Bapak Prabowo itu dibuatkan kayak model animasi gitu ya. Terus ada billboard yang Bapak Prabowo bisa gerak-gerak kayak gitu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk pemasaran ya yang dilakukan agar diperbaharui sehingga nanti masyarakat itu tertarik gitu loh. Jadi nggak yang bentuk misalkan mohon maaf kampanye yang konvensional kayak gitu. Jadi itu juga memasukkan unsur marketing ya. Jadi marketing kita tuh berbicara tentang banyak hal. Jadi tidak hanya berkaitan dengan produk, tentang penjualan daripada suatu visi misi juga dilakukan dengan marketing communication kayak gitu ya. Oke, kita lanjut berkaitan dengan definisi ya. Nah, jadi dari yang disampaikan gitu, kurang lebih definisi EMC itu, jadi dia berkaitan dengan proses komunikasi untuk melakukan penjualan daripada suatu barang sehingga dapat kepercayaan, ya, kepercayaan dari customer, kemudian juga loyalitas daripada customer itu bisa dipertahankan kayak gitu. Nah, EMC ini yang terdiri dari 5 tools atau promotion tools tadi. Oke, jadi ada advertising, kemudian sales promotion, personal selling, kemudian public relation, dan juga direct marketing. Ya, oke, jadi Miss bahas secara singkat aja ya. Nanti akan masuk langsung ke contohnya. Jadi biar lebih ke penerapannya langsung, biar lihat advertising itu apa sih, sales promotion itu apa sih, kayak gitu. Nah, advertising itu kita paling sering melihat ya. Jadi itu adalah bentuk media periklanan, ya. Nah, jadi makanya di Indonesia kan banyak banget tuh agensi-agensi periklanan. Kalian pernah tahu nggak sih yang bikinin iklan teh botol sosro, misalkan, atau yang bikinin iklan Indomie gitu yang biasa kalian lihat tonton di TV? Eh, itu adalah beberapa agen, ya. Oke, Miss Atik tahu nggak agensi yang ada di Indonesia atau periklanan agensi yang ada di Indonesia? Oke, oh ya, kalau gitu Miss Susanti pernah mendengar nggak nama agensi advertising yang terkenal di Indonesia? Kalau nama agensinya eh, kayaknya belum. Kalau kayak Sinem Art kayak gitu bukan ya, Miss? Oh, kalau itu untuk sinetron ya, Miss. Oh, beda ya, Miss ya. Ya, Mbak Susanti. Kayak Mbak Susanti suka nonton ini ya, Cinemark ini ya, yang di Betul. RCTI apa di CTV. Oke, nah kalau itu kan Indosiar. itu dia lebih ke house production ya, atau kita kenal dengan PH ya. Nah, itu biasanya dia yang menaungi kayak film-film, kayak jadi pembuatan house production untuk film dan syuting-syuting kayak gitu. Nah, ini tuh khusus untuk advertising ya. Berarti belum saya, Miss. Oke. Nah, eh, di sini bisa dilihat ini adalah salah satu agensi periklanan terbesar di Indonesia ya. Jadi nanti kalian bisa lihat profilnya. Misalkan di sini ada Densu Indonesia, Next Digital, Bithor Creativity Agency, ada For Creative Network. Nah, jadi bayangin kalian lihat kalau iklan Indomie aja berapa bulan dia update di TV. Mas Santoso?
Kayaknya sering berubah ya, Miss ya. Berapa bulan sekali gitu iklannya ganti-ganti terus. Ya, jadi itu adalah salah satu fungsi besarnya daripada agensi ya. Jadi kan untuk mengupdate yang namanya produknya, kemudian rasa yang dibuat itu tiap bulannya kan berubah juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk fungsi daripada agensi periklanan itu. Jadi dia akan tetap ada job tuh, misalkan kalian nanti suka di bagian advertising ya, atau kalian mengkombinasikan membuat periklanan itu tidak hanya produk, misalkan membuat periklanan hotel. Ya, ketika misalkan kalian nginep di hotel nih sama mama papanya. Kalian lihat kan ketika masuk itu di TV-nya itu ada slide tentang periklanan hotelnya kan. Jadi ada gambar-gambarnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh agensi periklanan, ya. Nah, jadi ini nanti kalian bisa lihat profilnya ya, bisa di searching sendiri untuk menambah pengetahuan tentang agensi periklanan terbesar di Indonesia kayak gitu, ya. Oke, itu terkait dengan advertising. Miss lanjut untuk sales promotion. Sebentar, Miss langsung masuk ke contohnya saja ya. Ini materi sudah Miss submit di Google Classroom ya, jadi nanti silakan kalian akses untuk menambah diskusi kita nanti untuk minggu depan. Ya, karena akan ada tugas juga yang akan Miss berikan di akhir ya, seperti biasa untuk mencapai daripada CPL kita tadi, untuk kalian mengetahui atau menemukan alternatif pemasaran apa sih yang paling pas untuk suatu perusahaan atau suatu produk, ya. Oke. Nah, jadi kita ambil terkait IMC application yang Indofood, ya. Jadi karena memang ini salah satu perusahaan yang sangat besar juga ya di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke sales promotion, Miss mau tanya dulu ke, oh ya, Mbak Atik baru ini ya. Oke, Mbak Atik, kira-kira tahu nggak sih kenapa Indofood itu bisa eksis sampai sekarang dengan mengeluarkan produk segitu banyaknya dan persaingan yang ada di luar, Mbak Atik? Salah satunya yaitu dari inovasi marketing, sehingga kita itu bisa sering melihat kayak dekat, oh Indofood itu enak dan jenisnya macam-macam. Kemudian di sisi lain juga mereka bisa mempertahankan rasa yang ternyata pada saat dimarketingkan tersebut, oh ini betul. Jadi kita sebagai konsumen itu mungkin bisa kayak mereplace untuk beli kembali. Terima kasih, Bu. Oke, produk yang paling Mbak suka dari Indofood apa nih, Mbak? Kayak digambar kan banyak nih. Mungkin saya suka apa ya? Marja. Indomie. Indomie. Ya, Indomie emang ini ya, Indomie seleraku ya. Memang semua juga sangat mencintai produk tersebut ya, dan memang senikmat itu gitu loh. Oke, tadi terkait advertising kita sudah bahas ya secara singkat. Di sini dapat dilihat contohnya, misalkan dia terdiri dari online advertising. Jadi misalkan kalian bisa follow ya, Indofood itu juga ada Instagramnya. Jadi di sini dia juga memperkenalkan produk-produk terbarunya dengan video interaktif, ya. Nah, selanjutnya di sini video iklan. Coba Miss klik dulu ya, kalau bisa. Oh, kayaknya nggak bisa. Oke, nanti ini tuh video iklan yang biasa kalian lihat di TV ya. Jadi dia memperkenalkan tentang produk baru yang baru dikeluarkan. Ini contohnya adalah produk susu Gowell. Ya, jadi tidak hanya di TV, sekarang kan medianya juga di YouTube. Ya, tadi berarti yang disampaikan oleh Mbak Susanti. Jadi yang pertama, sorry, Mbak Margianti itu video iklan itu dia masuk ke advertising penggolongannya, ya. Nah, jadi ketika nanti ditanyakan, oh kalau yang ini medianya apa dan masuk ke bagian mana, nah itu kalau untuk video YouTube itu dia masuk ke advertising, seperti itu, ya. Oke, kalau iklan media cetak juga masih lumayan dipakai ya. Kalau kalian misalkan datang ke Superindo, kan banyak tuh majalah-majalah juga yang masih memuat tentang iklan-iklan suatu perusahaan termasuk Indofood, ya. Nah, ini berkaitan dengan iklan televisi, ya, yang misalkan Mbak Susanti suka nonton tuh Cinemark. Nah, biasanya kan ada iklannya tuh. Nah, jadi di sini untuk menarik ya para
ibu-ibu dan bapak-bapak kita ya, misalkan nanti pengen saus yang kayak gimana untuk update-nya atau makanan apa yang memang pengen dicoba dari produk-produk Indofood kayak gitu. Dan sebenarnya itu sangat efektif ya. Jadi memang benar-benar membantu juga untuk produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat kayak gitu. Ya. Oke, ini berkaitan dengan sales promotion ya. Jadi biasanya ini yang suka diskon siapa nih atau yang suka flash sale? Ya, biasanya buy one get one kayak gitu ya. Jadi atau enggak biasanya yang ikut Shopee 77 atau Tokopedia 12.12. Nah, itu juga salah satu bentuk kegiatan sales promotion. Ya, jadi kegiatan untuk menarik daripada minat pembeli dengan membuat program-program tertentu kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sebentar public relation ya. Nah, kalau public relation itu dia berkaitan dengan kegiatan untuk menarik masyarakat ya. Jadi mengengage masyarakat untuk nanti mengetahui daripada produk-produk suatu perusahaan. Selain itu juga membuat kegiatan-kegiatan ya, kegiatan CSR, kemudian juga kegiatan misalkan kayak green warming kayak gini. Jadi masyarakat itu tidak hanya mendapatkan manfaat dari sisi produk, tapi kegiatan yang mengajak masyarakat juga untuk peduli dengan bumi, misalkan atau enggak produk-produk yang dibuat oleh Indofood itu kan banyak plastiknya. Jadi bagaimana sih mengolah plastik itu kembali seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya kalau untuk direct marketing itu secara langsung ya. Misalkan Mas sama Mbak atau teman-teman kan biasanya lihat tuh tiba-tiba ada masuk di email, makanya dia dibagi menjadi primary, kemudian promotion, kayak gitu kan biasanya dia masuk ke situ ya. Jadi yang biasa kalian lihat itu nanti akan masuk ke media kalian untuk melihat nanti produk-produk apa yang baru keluar. Jadi itu kayak semacam pop-up itu juga masuk ke direct marketing, ya. Oke. Oh ya, satu tadi ketinggalan berkaitan dengan personal selling. Ya, personal selling itu secara singkatnya kita kenal dengan kayak brand ambassador ya. Jadi misalkan kalian tahu di sini ada Chef Arnold, misalkan dia jadi pengiklan untuk mengiklankan Sunlight atau enggak mengiklankan kecap ABC ya. Atau enggak bisa kalian sering lihat artis-artis yang mengiklankan itu mereka disebut juga sebagai selebgram ya. Jadi memang dia memiliki value untuk dijual sehingga menggunakan itu masyarakat itu tertarik ya. Misalkan perkara apa baju tidurnya Nagita Slavina yang kayak gitu aja udah sekali make aja orang udah tertarik untuk membeli gitu loh. Jadi itu salah satu berkaitan dengan apa namanya personal selling itu sendiri ya. Oke. Jadi berkaitan dengan IMC ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Berkaitan dengan penerapan dan definisinya? Oke, kalau nggak ada, ada? Kalau Cukup nggak ya. ada, ya saya masuk ke Pak Rahmat. Sorry, Mas Rahmat. Mas Rahmat bisa diberikan kesimpulan nggak terkait pembelajaran kita hari ini, Mas Rahmat? Secara singkatnya tadi tentang apa yang sudah Miss jelaskan berkaitan dengan integrating marketing communication, kemudian juga berkaitan dengan penerapannya secara singkat yang Mas Rahmat tangkap. Maaf nih sebelumnya, saya tadi lagi posisi sibuk mindah-mindahin ini perangkat soalnya listrik mati nih. Maaf jadi nggak terlalu nyimak nih. Wah, Mas Rahmat nanti kena SP dari saya ya, nggak mendengarkan dosennya. Jangan. Ya, nggak apa-apa, nanti materi bisa diakses di Google Classroom ya, Mas Siap, Miss. Rahmat. Nanti di situ sudah disampaikan dan juga teman-teman nanti ada tugas ya untuk bagaimana sih kalian memilih penerapan daripada IMC itu yang efektif daripada suatu perusahaan ya. Nah, di sini sudah Miss bagi menjadi kelompok ya, jadi nanti tinggal kalian lihat aja pembagian kelompoknya, dapat yang mana. Ya, ini sama juga tentang perusahaan-perusahaan yang memang memiliki nama ya di Indonesia, bahkan di luar negeri untuk nanti memperkenalkan produknya dalam bentuk integrating marketing communication. Ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, Miss
tutup kelasnya hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Selamat siang. Selamat siang, Miss. Terima kasih. Kita applause untuk Miss Rules. Ya, peserta kita yang ketiga ya. Untuk selanjutnya, disilakan Pak Gumuno. Ya, makasih Miss Rus. Eh, Miss Rus ini di kepariwisataan ya, engaging customer, communicating customer Iya, value, benar, Prof. pricing. Baik, ya. Baik, ya. Tadi CP-nya udah disampaikan, kemudian bagus karena dimulai dengan pertanyaan esensial begitu ya. Apa media yang paling efektif gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini akan memancing pada peserta didik untuk menggali prior knowledge yang mereka miliki. Versi peserta didik, versi mahasiswa, apa sih yang persuasinya paling kuat dari berbagai macam pola advertising atau pola beriklan begitu. Ini bagus tadi dijaring dengan pertanyaan di awal perkuliahan begitu. Apa di awal? Kalau itu materinya Bapak gimana? Perdarahan. Ya, Bu Margianti. Ya, Iya. baik. Saya lanjut, Miss Rus ya. Nah, tapi setelah saya cermati, Miss Rus ya, baik dari advertising, sales promotion, personal selling, public relation, direct marketing gitu ya. Dari 5 Mayer of IMC itu semuanya produk gitu ya. Semuanya produk yang diiklankan gitu. Nah, pada sisi lain, maksud saya produk yang tangible, produk berupa things itu benda begitu. Nah, pada sisi lain, Miss Rules ini ngajarnya di kepariwisataan atau perhotelan begitu ya. Saya tadi menunggu bagaimana mengiklankan program, mengiklankan produk dari perhotelan yang berupa layanan begitu. Saya belum melihatnya begitu. Atau saya terlewat. Mungkin Ada bisa tuh tadi Prof yang saya bilang terkait misalkan teman-teman nginep sama orang tuanya tuh di kamar hotel kan ada tuh di TV yang nampilin tentang iklan hotel tersebut seperti apa kayak gitu sih sempat saya bahas Prof. Ya, tapi lebih banyak mencontohkan produk mie misalnya ya. Dari Indomie. Kemudian susu tadi yang artinya bukan program begitu. Dan saat ini dalam masa di mana masyarakat kita ini sudah literasi digitalnya terbuka walaupun belum maksimal karena baru bisa menikmati tapi belum bisa menyeleksi secara baik. Ini sebenarnya ceruk atau ruang yang sangat baik untuk bisa dimanfaatkan oleh Miss Rules untuk membimbing mahasiswa membuat program yang menarik gitu ya, yang menarik sesuai dengan sesuai dengan interest masing-masing gitu. Misalnya saya kemarin di Jember itu menarik sekali, di sana ada bandara kecil. Ya, Jember dan Banyuwangi itu tidak jauh, berbeda kabupaten. Di Banyuwangi ada bandara nasional, sementara di Jember itu ada bandara perintis. Ya, ini di Jawa Timur, ujung timur Pulau Jawa. Jadi singkat cerita, di situ hanya ada satu penerbangan yang dilakukan oleh Susi Air dan okupansinya itu tidak maksimal gitu. Nah, saya sangat tertarik dengan ada program di situ namanya kalau saya tidak salah Mabur Dhuwur gitu. Wisata terbang mengelilingi wilayah timur Pulau Jawa itu di sekitar Jember dan Banyuwangi menggunakan pesawat latih. Nah, ini memanfaatkan fasilitas yang ada ya, yang selama ini tidak maksimal digunakan karena
pesawat latih itu kan untuk sekolah penerbangan, sementara siswanya tidak banyak. Pada sisi lain, penerbangan komersial hanya dilakukan oleh Susi Air, dan Susi Air itu juga hanya terbang, kalau tidak salah saya, 2 hari dalam 1 minggu. Itu pun pesawat penumpangnya tidak banyak. Nah, program yang ditawarkan oleh bandara untuk mengisi atau menghidupkan itu ternyata menarik. Jadi membuat program namanya Mabur Dhuwur. Orang berwisata dirgantara menggunakan pesawat latih yang sebenarnya peruntukannya untuk sekolah penerbangan gitu. Nah, saya pikir kalau mahasiswa sebagai calon-calon insan pariwisata ya yang dididik oleh Miss Rules bisa meretas dari kotak Pandora di kepalanya supaya muncul ide yang macam-macam, ya, sehingga suatu saat Indonesia akan sangat menarik bagi yang punya interest. Karena kan sebenarnya kita ini punya banyak potensi, ya, banyak potensi. Tapi karena pemberitahuan keluar atau advertisingnya tidak maksimal, akhirnya potensi itu tidak tergali secara maksimal gitu. Nah, ini di tangan Bu Miss Rules dan teman-teman di kepariwisataan, masa depan Indonesia antara lain akan ditentukan dari sana. Ya, karena katanya kan industri yang bisa dibilang unlimited itu kan pariwisata itu. Ya, pariwisata itu. Nah, ini yang barangkali perlu ditambahkan, disertai dengan contoh-contoh yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Sukses, Miss Rules. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti performa di kelas akan semakin prima. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Gumono. Nanti untuk mungkin direalisasikan dalam perbaikannya di real teaching ya, Miss Rules ya. Sukses terus, Miss Rules. Ini sebutan Miss itu untuk di Bunda Mulia seperti itu ya? Semuanya sih untuk kalau hospitality khususnya Miss Dancer gitu, Ibu. Oke, iya, khasnya ya, ciri khasnya. Iya. Baik, kita beranjak ke peserta berikutnya. Ada peserta yang